Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Himakta Channel. Pada segmen Himakta kelas kali ini, kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Apa sih rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan menurut bank. Bank diharuskan mengirimkan laporan rekening koran yang berisikan informasi mengenai seluruh transaksi, baik pengambilan dari ATM atau tunai, ataupun penyetoran uang dengan berapapun jumlahnya oleh nasabah ataupun perusahaan yang melakukannya selama waktu atau periode tertentu. Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan bukti cek untuk melengkapi buktinya. Lewat kedua bukti tersebut, semua bank bisa menunjukkan hasil laporannya dan perusahaan dapat mengetahui apabila jika di waktu selanjutnya terjadi kesalahan yang menyebabkan perbedaan catatan menurut bank ataupun perusahaan. Sehingga bukti ini bisa membantu sebuah laporan yang menyebabkan perbedaan atau kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Di dalam rekonsiliasi bank akan memperlihatkan seluruh transaksi yang telah dilakukan. Jika ada perbedaan antara rekening koran dan rekening kas perusahaan, maka akuntan akan melakukan jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan juga valid. Tujuan rekonsiliasi bank yaitu mencocokkan antara catatan transaksi yang telah dilakukan perusahaan dengan catatan yang dilakukan bank di rekening koran. Mengapa rekonsiliasi bank perlu dilakukan? Rekonsiliasi laporan bank perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada suatu transaksi yang belum tercatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar, dan sebaliknya, jika catatan karena perbedaan pos-pos lain, maka perlu disesuaikan antara catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Catatan dalam rekonsiliasi bank disebabkan oleh beberapa hal antara lain 1. Deposit on transit atau setoran dalam perjalanan. Maksudnya yaitu faktor ini terjadi karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan belum diterima oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran atau setoran namun bank belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. Yang kedua, jasa giro, yaitu bunga yang sudah diperhitungkan oleh bank, tetapi perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu cek beredar atau outstanding check. Cek beredar adalah cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek belum diuangkan di bank atau cek on hand. Untuk yang keempat yaitu cek kosong. Cek kosong ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan, namun perusahaan sudah mencatatnya sebagai pengeluaran cek. Dan yang terakhir yaitu kelima, piutang wesel. Piutang wesel sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan, kedua saldo tersebut harus berakhir dengan saldo kas yang benar dengan jumlah yang sama antara keduanya. Masuk contoh soal. Yang pertama kita input dulu saldo kas menurut perusahaan dan menurut banknya. Di sini
saldo kas menurut perusahaannya sebesar 1.974.400. Sedangkan saldo kas menurut rekening korannya 2.184.200. Selanjutnya ada cek yang masih dalam peredaran. Berarti kita catatnya masukin ke kas menurut rekening koran yang dikurang, yaitu sebesar 15.300, 192.800, dan 451.600. Yang selanjutnya ada setoran sebesar 510 belum nampak pada rekening koran. Berarti perusahaan sudah mencatat setoran ini di perusahaan, tetapi di bank belum dicatat. Berarti kita mencatatnya di bagian ditambah dalam bank, setoran dalam perjalanan sebesar 510. Yang selanjutnya ada bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Berarti perusahaan mendapatkan beban administrasi atau biaya administrasi sebesar 11.200 dan dicatat di bagian dikurangi dengan keterangan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Yang selanjutnya ada cek yang ditarik CVWare sebesar 831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Jadi di sini perusahaan seharusnya mencatat sebesar 831, tetapi malah dicatat 813. Berarti perusahaan ini kurang dalam catatnya. Kurang. Jadi kita masukin ke dikurangi kesalahan pencatatan sebesar selisihnya. Selisihnya yaitu 18.000. Yang selanjutnya ada buat cek yang diterima oleh CV perusahaan, CV Bahari, seorang pelanggan. Berarti ini CV Baharinya seorang pelanggan sebesar 77.700 dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Tidak ada dananya berarti ini masuk ke cek kosong. Cek kosong berarti dikurangi di bagian perusahaan karena kita yang tadinya sudah mencatat dari penerimaan pelanggan itu penerimaan piutang sudah mencatatnya, tetapi pas mau dicairin apa mau diambil uangnya tidak ada, jadinya uang kas di perusahaan dikurangi lagi sebesar 77.700. Yang 8, bank telah menagih piutang wesel perusahaan sebesar 175.000. Berarti masuknya ke ditambah bagian perusahaan penagihan piutang wesel sebesar 175.000. Dan untuk nomor 9 yang terakhir, rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya senilai 80.800. Di sini yang kesalahan pencatatannya dilakukan oleh bank, selisih 8.000. Bank seharusnya mencatat sebesar 80.000, tetapi malah dicatat 88.000. Jadi kita masukin ke bagian ditambah kesalahan pencatatan sebesar 8.000. Selanjutnya, apabila telah selesai direkonsiliasi, selanjutnya kita tambah kas menurut rekening koran ditambah dengan penambahan dikurangi dengan pengurang. Hasilnya 2.042.500. Yang menurut perusahaan juga ditambah dengan penambahan dan dikurangi dengan pengurangan. Hasilnya saldo kas yang sebenarnya ini harus sama antara dengan rekening koran dan di perusahaan. Setelah dilakukan rekonsiliasi dan hasilnya sama, selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian untuk yang bagian perusahaan saja. Untuk yang rekening koran, untuk yang di banknya sudah dibuat pihak bank.
Untuk penyesuaian yang perusahaan, yang pertama kita lihat ada penagihan piutang wesel. Berarti di sini kas kita bertambah, piutang wesel kita berkurang sebesar 175.000. Yang kedua ada biaya administrasi bank. Berarti biaya administrasi banknya di debit, kasnya di kredit. Yang ketiga ada cek kosong. Cek kosong ini termasuk ke piutang untuk pembayaran piutang. Jadinya piutangnya bertambah lagi dan kasnya berkurang 77.000. Dan untuk terakhir kesalahan pencatatan itu karena untuk pembayaran utang. Jadi utang kita berkurang dan ditambah jadi totalnya. Sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kas kecil. Apa sih yang dimaksud dengan kas kecil itu? Kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Pencatatan kas kecil ada dua cara, yaitu antara lain 1. Sistem dana tetap. Maksudnya yaitu metode ini besarnya dana kas kecil selalu tetap, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajemen, sehingga tidak setiap pengeluaran dicatat dalam kas kecil. Yang kedua yaitu sistem dana tidak tetap. Metode ini besarnya dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang menyangkut kas kecil. Setiap terjadi perubahan jumlah. Perhitungan fisik dana kas kecil. Perhitungan fisik dana kas kecil dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan tugas pengelolaan kas kecil. Jumlah kas kecil menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo kas kecil menurut perusahaan. Selisih dana kas kecil. Jika kas menurut perhitungan fisik lebih besar dari kas menurut catatan, maka disebut selisih kas lebih cash overage. Jika sebaliknya disebut. Ada beberapa penyebab yang dapat membuat selisih dana kas kecil, yaitu antara lain 1. Kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Yang kedua, adanya uang palsu. Yang ketiga, kesalahan pencatatan. Dan yang untuk keempat, sebab-sebab lainnya. Pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan selisih kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas lebih diinformasikan sebagai pendapatan di luar usaha dan selisih kas kurang diinformasikan sebagai beban di luar usaha. Apabila tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, maka pencatatan selisih kas kecil dilakukan sebagai berikut, antara lain 1. Selisih kas lebih. Maksudnya yaitu dicatat dalam jurnal, mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun selisih kas kecil. Untuk yang kedua yaitu selisih kas kurang. Maksudnya dicatat dalam jurnal, mendebit akun selisih kas kecil dan mengkredit akun kas kecil. Semoga video ini membantu kalian ya dalam memahami materi. Semangat belajar, semangat terus untuk terus belajar. Sekian dulu video pembelajaran high class kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk tahu video-video kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.